Halo, semangat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Good News. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi informasi yang luar biasa. Kita mendengar banyak sekali berita-berita yang beredar saat ini, baik dari sosial media, berita di media massa, kemudian lewat grup-grup keluarga, grup-grup apapun juga, banyak memberitakan tentang COVID-19. Saudara yang terkasih, dari berita-berita yang beredar, 99,9% berita itu beredar tentang hal yang negatif, hal-hal yang menakutkan buat diri kita. Termasuk ada panic buying, termasuk stok hand sanitizer yang habis, masker yang habis, obat-obatan pada habis, sembako, toko pada tutup, kemudian pasar-pasar pada tutup, sembako susah. Itu bukan membuat kita semakin semangat, malah down. Saudara yang terkasih, saya sangat diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 4 ayat 18. Semoga firman ini juga mengingatkan kita semua, terutama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata demikian, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Saudara yang terkasih, saya menghimbau, saya mengingatkan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah agen-agen kerajaan Allah. Kita adalah agen-agen pembawa kabar baik. Saudara yang terkasih, mungkin selama ini kita terlalu latah, selalu memforward informasi-informasi yang masuk kepada orang tanpa kita verifikasi dulu, tanpa kita cari keabsahan kebenarannya, apakah itu valid atau tidak. Dan apakah kita berpikir untuk diri kita sendiri, apakah informasi itu membangun atau malah melemahkan diri kita. Sebelum kita membagikan informasi kepada orang lain, ingat, kita ini adalah agen-agen pembawa kabar baik. Kita minta kepada Tuhan roh penguasaan diri, buah-buah roh penguasaan diri, supaya sebelum kita membagikan, kita memposisikan bagaimana berita itu kita terima. Apakah itu memberi suatu hal yang membangun iman kita? Apakah itu yang bisa membangkitkan iman kita atau bahkan melemahkan? Kalau itu membangunkan iman dan itu beritanya positif, bisa kita bagikan. Kalau itu beritanya membuat kita takut, khawatir, hendaklah kita stop, cukup di kita saja, tidak perlu kita bagikan ke yang lain. Hari-hari ini pekerjaan iblis semakin luar biasa. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis sedang berusaha mencuri damai sejahtera anak-anak Tuhan. Iblis sedang berusaha mencuri sukacita anak-anak Tuhan. Jika damai sejahtera itu sudah diambil oleh iblis, sukacita anak-anak itu diambil oleh iblis, iblis merasa menang, iblis merasa bangga, dan dia bisa melemahkan iman orang Kristen, sehingga membuat orang Kristen ketakutan, bukan berpengharapan kepada Allah yang hidup, tetapi mulai memikirkan dirinya sendiri. Aku harus sehat, aku harus selamat, aku harus selamat dari ini. Saudaraku, mulai dengan program ini, mari sama-sama kita sadar, Anda dan saudara sama-sama, Anda dan saya, sama-sama kita disadarkan oleh firman ini, bahwa kita adalah agen-agen pembawa kabar baik. Marilah apa yang kita ucapkan bisa memberkati setiap saudara-saudara kita yang lain, bisa menguatkan mereka yang lemah imannya, bisa memberikan pengharapan baru di dalam Tuhan buat mereka yang sudah putus pengharapan. Karena kita adalah agen-agen pembawa kabar baik. Kiranya kebenaran firman ini menjadi berkat buat kita semua. Yuk tetap bersukacita. Firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu untuk berdoa, tetaplah berdoa, pray continuously. Berdoa dengan terus-menerus, tidak putus-putus dan konsisten. Firman Tuhan di Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kuncinya satu, saudaraku, hati kita melekat sama Tuhan. Ketika hati kita melekat sama Tuhan, maka roh ketakutan disingkirkan, roh kekhawatiran dihancurkan, maka kita akan diisi terus, dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus
Damai sejahtera itu akan terus membual dalam hati kita, dan kita akan mengabarkan kabar baik. Kita akan terus mengabarkan kabar sukacita kepada semua orang, sehingga mereka yang sakit disembuhkan, yang letih lesu diberi kekuatan, yang berbeban berat bisa diberikan kelegaan. Karena kita adalah agen-agen pembawa kabar baik. Kita agen-agen pembawa Injil. Injil adalah kabar baik bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari orang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Dan Yesus rela meninggalkan surganya dan mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan bahwa kasih-Nya lewat pengorbanan kayu salib untuk menebus Anda dan saya. Kabar sukacita itu harus kita beritakan kepada semua orang, sehingga pengharapan kita adalah pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Demikian saudaraku, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.